Baik pemirsa, selengkapnya terkait ratusan tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan sudah bergabung bersama kami Teguh Faizasyah, juru bicara Kemenlu. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Teguh, ini kenapa para TKI dipulangkan Pak? Apakah ada permintaan dari negara tempat mereka bekerja? Sebenarnya untuk TKI kita yang dari Malaysia, mereka adalah yang dideportasi statusnya. Mereka yang sudah menjalani proses hukum karena pelanggaran izin tinggal dan lain-lain. Dan oleh pemerintah Malaysia mereka dideportasi. Sementara yang dari Saudi, kalau kami tidak salah, adalah para pelaksana umroh ya. Dan juga beberapa yang juga sebenarnya sudah overstay di sana dan ikut dipulangkan ke Indonesia. Baik, ini atas permintaan siapa Pak yang dari Arab Saudi? Arab Saudi itu memang mereka yang umroh waktu itu tidak bisa kembali. Dan untuk mereka yang overstayer lama kemudian bisa dimintakan kesediaan pihak Arab Saudi untuk juga dipulangkan. Jadi dengan ini ada proses permintaan dari pemerintah Indonesia untuk mereka bisa kembali bersama dan pesawat yang membawa mereka ke Indonesia. Baik. Memang untuk Saudi ini ada semacam trade off katakanlah ya, dengan mereka mengirim pesawat membawa WNI kita, dan saat di Indonesia pesawat itu bukan kembali dan membawa warga negara Saudi yang katakanlah tidak bisa kembali ke tanah airnya karena satu dan lain hal ya terkait pembatasan rute penerbangan dan lain-lain. Baik. Lalu bagaimana Pak mekanisme bagi WNI ini yang akan kembali ke rumahnya masing-masing? Begini ya, sebenarnya proses pemulangan WNI kita, khususnya yang dideportasi, sudah juga ada pemberitahuan ke pemerintah daerah ya. Dengan demikian, ataupun pihak keluarga sudah menjemput mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Saya bicara yang lebih luas lagi, kalau kita melihat kembali dari Malaysia, sebenarnya ada 2 pemulangan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini. Mereka yang kembali secara mandiri sekitar 48.000 lebih, dan mereka yang dideportasi termasuk yang semalam, kurang lebih totalnya sudah mencapai 1.600-an orang. Dalam proses pemulangan ini, KBRI atau KJRI kita di Malaysia sudah berinteraksi atau berkoordinasi dengan pihak kesehatan di pelabuhan atau di bandara, dan juga selanjutnya menginformasikan pihak pemerintah daerah. Harapannya melalui satu proses penginformasian tersebut, mereka yang kembali setelah diperiksa kesehatannya di bandara atau di pelabuhan, kemudian proses observasi lebih lanjut dilakukan saat mereka tiba di daerah masing-masing. Baik, baik. Lalu seperti apa Pak? Di mana mereka akan diobservasi atau dikarantina? Sifatnya karantina mandiri ya. Dengan demikian kita harapkan mereka bisa melakukan karantina secara mandiri, dan kalau kita lihat beberapa daerah juga sudah menyiapkan fasilitas yang cukup baik. Kalau di Bali misalnya sudah ada disiapkan satu tempat untuk isolasi atau karantina bagi mereka yang datang ke luar negeri. Saya juga membaca dan juga pemerintah daerah yang melakukan serupa. Jadi bila itu dilakukan tentunya sangat ideal, tapi apabila tidak, mekanisme di tempat kediaman masing-masing atau di RT RW mereka mudah-mudahan memberi kesempatan untuk melakukan isolasi dan karantina. Baik, terima kasih Pak Teguh Faizasyah sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.